Assalamualaikum. Ya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dicek dulu sebelah kanan kirinya masih ada yang kotor tanggal. Kalau misalnya ada sampah, silakan dibuang keluar. Jika sudah bersih, silakan ketuk kelasnya untuk menyiapkan berdoa atau memimpin berdoa. Silakan. Ya, terima kasih. Sebentar. Sebelumnya Bapak absen dulu. Almira Ovenia, Dinda Safira, Maharani, Mira Tunisa, Prapanca Adi, Bintang Hermawan, yang masuk semua ya, lengkap. Ya, selamat siang semuanya. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, Bapak berpesan kepada teman-teman semuanya untuk menanamkan mindset bahwa belajar itu menyenangkan. Belajar itu harus dalam keadaan yang gembira. Tidak boleh belajar dalam keadaan yang murung atau tidak ikhlas. Itu percuma, nanti ilmunya tidak akan masuk. Karena kita harus belajar dengan ikhlas. Karena menurut ilmu atau belajar juga merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Ya, jika pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi atau kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi kan ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran. Nah, tapi berhubung karena waktunya terbatas, jadi untuk hari ini kita belajar mengenai permintaan terlebih dahulu. Ya, permintaan penawaran. Jadi pelaku ekonomi kan ada produsen dan konsumen. Nah, permintaan dan penawaran ini termasuk pada salah satu hal yang dilakukan oleh konsumen dan produsen itu. Kita langsung saja untuk materi pembahasan pada hari ini. Yang pertama ada pengertian dari permintaan, yang kedua ada macam-macam permintaan, yang ketiga kita akan belajar mengenai fungsi, schedule, dan kurva permintaan, yang keempat ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan, yang terakhir ada hukum permintaan. Ya, untuk indikator pencapaian, diharapkan teman-teman semuanya setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini, teman-teman bisa yang pertama dapat mendeskripsikan apa itu pengertian dari permintaan, yang kedua ada menjelaskan macam-macam permintaan, yang ketiga teman-teman bisa menganalisis kurva, fungsi, dan schedule dari permintaan, yang keempat dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah permintaan. Nah, yang kelima ada menjelaskan hukum permintaan. Ya, langsung saja untuk pertama. Nah, ya teman-teman pernah nggak sih kan secara umum lazim ya terjadi, misalkan kalau lagi musim lebaran, tiba-tiba harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik. Kalau enggak gini, pas lagi bahan bakar minyak sedang langka atau BBM sedang langka, kan biasanya harga BBM cenderung di pedagang eceran itu menjadi naik. Nah, kenapa sih hal itu terjadi? Nah, kita akan belajar itu hari ini. Ya, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Ada yang tahu? Ya, nggak ada? Bapak jelaskan ya. Kalau permintaan kata lainnya adalah keinginan. Ya, keinginan dari seseorang. Tapi di dalam ekonomi, permintaan tidak hanya sekedar keinginan. Ya. Dalam ekonomi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga tertentu selama beberapa periode tertentu, misalkan bisa itu 1 tahun, 1 bulan, atau dan seterusnya. Bisa dipahami?
Ya, jadi kalau dalam ekonomi permintaan itu nggak hanya sekedar keinginan, tapi harus dibarengi atau diimbangi dengan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang. Nah, selanjutnya ada macam-macam permintaan. Nah, macam-macam permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permintaan dan menurut daya beli konsumen, dan yang kedua ada jumlah permintaannya. Nah, yang pertama jenis permintaan menurut daya beli konsumen. Nah, menurut daya beli konsumen, jenis permintaan dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada permintaan potensial, yang kedua ada permintaan efektif. Nah, yang pertama permintaan potensial. Kalau permintaan potensial itu permintaan hanya yang berdasarkan sebuah keinginan tanpa diimbangi dengan kemampuan untuk membeli harga atau membeli barang tersebut. Jadi lebih ke arah hanya sebuah kemauan, tidak diimbangi dengan kemampuan untuk daya belinya. Sedangkan kalau permintaan efektif itu permintaan yang diimbangi dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Kemudian macam-macam permintaan yang kedua ada menurut jumlah permintaannya. Nah, menurut jumlah permintaannya, permintaan dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada permintaan individu, yang kedua ada permintaan pasar. Nah, kalau yang pertama permintaan individu ini dengan permintaan perorangan, misalkan permintaan individu A, permintaan telur individu A, permintaan telur individu B, permintaan telur individu C. Itu masing-masing perorangan, per individu. Nah, sedangkan kalau permintaan pasar adalah gabungan dari permintaan dari individu tadi. Misalkan permintaan telur individu A, permintaan individu B, permintaan individu C digabung. Nah, semua permintaan itu menjadi permintaan pasar. Bisa dipahami ya semuanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa ke materi selanjutnya. Ada fungsi permintaan. Nah, apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Nah, fungsi permintaan ini ada rumusnya. Nah, untuk mencari fungsi permintaan, rumusnya adalah sambil ditulis ya, P min P1 per P2 min P1. Ditulis ya, sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ada yang tahu maknanya atau artinya? Ya, mau jelaskan dulu ya. Kalau P ini price atau harga, sedangkan I adalah quantity. Nah, P1 ini harga awal, kemudian P2 ini harga perubahan. Yang tadinya misalkan harga barang yang tadinya 10.000, tadinya 10.000, kemudian berubah menjadi 8.000. Jadi P1-nya 10.000, P2-nya adalah 8.000. Kemudian ada Q ini quantity atau jumlah ya. Jumlah berarti dalam hal ini jumlah barang yang diminta. Nah, Q1 adalah permintaan awal. Kalau Q2 permintaan perubahan. Misalkan permintaan tadinya 10, kemudian turun menjadi 2. Jadi permintaan awalnya atau Q1-nya ada 10, Q2-nya ada 2. Ya. Coba kita kerjakan contoh soal mengenai fungsi permintaan. Nah, diketahui P1 sama dengan 10.000, P2 8.000. Nah, kelebihan nolnya Q1-nya 10. Nah, Q2-nya ada 16. Nah, ini sudah diketahui ya. Ada P1-nya 10.000, P2-nya 8.000,
Q1 nya 10 dan Q2 nya 16. Tapi biasanya terdapat juga kalau misalkan dari ujian-ujian itu soalnya berbentuk cerita. Misalkan gini, pada saat harga 10.000, jumlah telur yang diminta sebesar 10 kilo. Jadi artinya P1 nya 10.000, Q1 nya 10 kilo. Kemudian harga telur berubah menjadi 8.000 dan permintaannya berubah menjadi 16 kilo. Nah, maka itu P2 nya 8.000 dan Q2 nya menjadi 16. Kalau itu kalau soal cerita. Kalau ini sudah diketahui P1 P2 nya. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan fungsi permintaan atau ID. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Kita masukkan ke rumus ini ya, seperti rumus ini. P-nya masih sama P. Tulis lagi P min P1 nya berapa? Ya benar, 10.000. 10.000 min P2 nya ada 8.000. 8.000 min P1 lagi, P1 nya 10.000 sama dengan Q nya sama, tulis Q lagi, min P1 nya berapa? 10. P1 nya 10, Q1 10 per Q2 16, kemudian min Q1 nya berapa? Ya, 10. Tulis lagi P min 10.000 karena ini bisa dikurang per 8.000 dikurang 10.000 min 2.000 sama dengan Q, tulis lagi karena bisa dikurang min 10 tulis lagi min 16 dikurang 10 ya. Nah, kemudian kita kali silang yang min 2.000 ini, kita kalikan ke Q, ke atas ini ya. Kemudian yang 6 kita kalikan ke sini. Berhubung kita yang ditanya adalah Q, maka kita kalikan dulu yang Q terlebih dahulu. Min 2.000 dikali Q sama dengan min 2.000 Q. Min 2.000 dikali min 10 plus 20.000 sama dengan, kita kali yang 6 dikali P sama dengan 6P. 6 dikali min 10.000 sama dengan min 60.000. Jika sudah seperti ini, kemudian kita hitung lagi min 2.000 Q sama dengan 6P min 60.000. Nah, yang 2.000 ini pindah ruas ke sini, jadinya min. Karena ini tadinya plus. Sudah belajarnya di matematika ya. Jadi ke sini 20.000 sama dengan 2.000 6P min 80.000 I sama dengan 6P min 80.000 per min 2.000. Maka hasilnya I 6 dibagi 2.000 min 0,003 P min dibagi min 80.000 dibagi 2.000 ya, plus 40. Nah, atau 40
min 0,003 P. Nah, ini fungsi permintaannya. Silakan mungkin bisa ditulis dulu sambil ditulis. Ya, kalau sudah, kita lanjut ke selanjutnya. Yang berikutnya ada schedule dan total permintaan. Nah, kali ini Bapak akan tampilkan tabel 3.1. Permintaan akan telur per bulan dari individu dan pasar. Kita bisa lihat ada situasi A, C, E, dan D. Kemudian ada harga telur, ada 9.000, 8.000, 7.000, dan 6.000. Ada jumlah telur yang diminta individu A, itu ada keterangannya pada saat harga 9.000. Individu A meminta 2 kg, sedangkan di individu B meminta 4 kg, sedangkan jumlah permintaan pasar ada 6.000, karena permintaan pasar yang tadi sudah Bapak jelaskan ya adalah gabungan dari permintaan individu, menjadi relatif tabel menjadi 6, begitu juga seterusnya sampai ke situasi B. Bisa dilihat ya dan bisa mati. Kemudian ini bentuk kurva permintaan individunya. Kita lihat ada grafik 3.1A itu ada permintaan individu A. Bisa kita lihat pada saat harga 9.000 itu garis yang P, maka permintaannya ada 2.000. Bisa lihat ada yang P itu ada harga, I ada quantity. Lihat harga 9.000 permintaan 2 itu individu A, sedangkan di individu B kita bisa lihat pada saat harga 9.000 permintaannya besar 4 dan seterusnya. Nah, dan ini adalah permintaan atau kurva permintaan pasar pada saat harga 9.000 jumlah telur yang diminta ada 6, karena gabungan antara individu A dan individu B. Nah, kemudian bentuk kurva permintaan mempunyai kemiringan atau slope yang negatif, artinya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya semakin tinggi suatu harga barang, permintaannya akan semakin menurun. Nah, tadi kan bisa dilihat ya bentuk kurva permintaan ya, kurva permintaan ya, permintaan Bapak gambarkan dulu permintaan ya. Ini ada I ini quantity, ini 0. Ini ada P atau price, harga. Nah, kita lihat pada P1 misalkan, atau kita kasih harga misalkan ini 10.000 ya, harga pada saat harga 10.000 permintaannya sebesar 3 garis seperti ini, garis putus. Kemudian harganya turun menjadi 8.000 misalkan, harganya turun menjadi 8.000. Nah, kemudian permintaannya akan bertambah karena memiliki slope yang negatif. Permintaan misalkan kita ubah menjadi 5, 3 dan 5 kita garis lagi sama. Kemudian ketemu, maka kemudian ini kita gambar kurva permintaannya seperti garis yang lebar ya. Nah, sama misalkan kalau harganya turun lagi menjadi 6.000, maka permintaannya akan bertambah lagi misalkan menjadi 8. Kita sama, kita garis juga, maka nanti kita kurva permintaan. Nah, kurang lebih itu. Ada yang masih belum paham? Ya, bisa dipahami ya. Kemudian perubahan permintaan. Nah, perubahan permintaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jumlah barang yang diminta, nah, terus ada
perubahan permintaan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat kurvanya. Ya, untuk yang pertama perubahan permintaan menurut jumlah barang yang diterima. Nah, kalau menurut jumlah barang yang diminta ini artinya permintaan turun karena dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Kita bisa lihat di kurva di mana waktu P kita lihat titik A, permintaan Q. Nah, ketika P turun menjadi P1 pindah ke titik B, sedangkan Q-nya berpindah dari Q ke Q1 atau dari OQ ke OQ1. Tapi kita lihat di perubahan permintaan, kita bisa lihat harganya tetap, tapi permintaannya bisa berubah karena hal ini dikarenakan oleh faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan permintaan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, kalau faktor perubahan pada permintaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan ada beberapa faktor. Ya, kita akan bahas faktor-faktor yang akan mempengaruhi permintaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu tidak hanya harga barang tersebut. Misalkan tadi kan misalkan kalau harga telur 10.000, permintaannya 8 kilo. Kalau atau harganya turun dari 8.000, permintaannya bertambah menjadi 10 kilo. Enggak, tapi ada permintaan lain yang mempengaruhi sebuah permintaan. Yang pertama adalah harga barang lain yang mempunyai hubungan erat. Dalam hal ini adalah barang substitusi dan barang komplementer. Nah, ada yang tahu barang substitusi apa? Ya, benar sekali. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan. Misalnya daging sapi dengan daging ayam. Nah, pada saat daging sapi mengalami kenaikan harga daging sapi naik, P-nya naik, maka permintaan akan daging sapi akan turun. Dia turun. Nah, tadi ada daging sapi dan daging ayam. Nah, itu dengan asumsi daging ayam ini harganya relatif tetap, maka orang-orang akan mengalihkan konsumsi mereka dari harga daging sapi menjadi ke daging ayam. Maka orang-orang akan memilih daging ayam karena harganya yang relatif tetap. Ya, bisa dipahami. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ada barang substitusi, yang kedua ada barang komplementer. Ada yang tahu barang komplementer? Ya, silakan yang di belakang. Ya, benar ya. Kalau barang komplementer itu adalah barang yang dalam penggunaannya itu saling melengkapi. Misalkan gini, contohnya kopi sama gula. Kan kopi dan gula kan saling melengkapi ya. Ya, saling melengkapi. Terus, misalnya gini contohnya. Kalau kasih ilustrasi untuk contoh, pada saat harga kopi naik, maka permintaan akan gula akan turun. Loh, kenapa Pak kok harga kopi yang naik tapi gulanya yang turun, permintaan gulanya yang turun? Gini ya, gampangnya gini. Kan kalau kopi dan gula itu sering melengkapi. Kalau orang beli gula atau orang beli kopi, otomatis beli gulanya juga. Nah, kalau harga kopi naik, berarti kan orang-orang akan menurunkan pembeliannya terhadap kopi atau permintaan terhadap kopi akan turun. Nah, itu akan secara tidak langsung mempengaruhi permintaan terhadap gulanya. Kan orang nggak beli kopi, buat apa beli gula? Ya kan? Bisa dipahami ya? Ya seperti itu. Udah kan? Ya. Kemudian ada selera atau taste dari masyarakat. Misalkan gini, pada zaman dulu ya, kan permintaan ya kan model celana dulu kan longgar, kan longgar gitu ya. Nah, sekarang perubahan zaman jadi model celana itu jadi makin ketat atau yang makin banyak disukai oleh masyarakat sekarang
celana-celana yang modelnya ketat. Jadi permintaan akan model yang dulu yang model itu akan turun, ini akan turun, dan orang-orang beralih ke celana-celana yang modelnya ketat. Jadi kuantitinya untuk celana yang ketat akan naik. Ya, bisa dipahami. Ya. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan seorang. Apa sih hubungannya pendapatan dengan permintaan? Nih, normalnya gini, untuk barang normal, kalau orang tersebut pendapatannya naik, maka permintaannya akan naik. Itu untuk barang normal. Tapi untuk barang inferior itu tidak berlaku. Ada yang tahu apa itu barang inferior? Ya, ada yang tahu? Ya, barang inferior itu contohnya tahu tempe. Ya, tahu tempe. Nah, untuk penjelasannya, barang inferior itu adalah barang yang permintaannya akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Lah, kok bisa Pak? Ini, gampangnya gini. Kalau orang yang misalkan gajinya pas-pasan, untuk makan tahu tempe kayaknya cukup gak? Hanya cukup untuk makan tahu tempe. Tapi ketika orang tersebut gajinya atau pendapatannya naik, dia akan cenderung menikmati makanan-makanan yang lebih enak daripada tahu tempe tersebut. Misalkan dia akan beli daging atau beli telur karena uang yang dia miliki itu lebih banyak untuk membeli lauk-lauk yang lebih enak, seperti gitu. Kemudian faktor yang keempat ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk umumnya semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaannya akan semakin bertambah umumnya. Contohnya gini, di sebuah kampung, populasi orangnya misalkan ada 50. Nah, 50 orang ini nggak ada yang bisa masak. Nah, di kampung tersebut ada warung makan satu. Otomatis 50 orang ini kan beli makannya ke warung makan itu. Ya kan? Ya. Jadi gini. Terus kampung tersebut ada tambahan penduduk lagi. Misalkan ada populasinya 20 orang lagi kan jadi 70. Nah, 20 orang yang tambahan ini ternyata nggak bisa masak juga. Hanya 20 orang ini beli di warung makan itu lagi. Jadinya permintaan di warung makan tersebut menjadi naik, yang tadi jadi 50 bertambah 20 akhirnya menjadi 70. Gampangnya gitu. Bisa dipahami ya. Ya. Kemudian untuk faktor yang terakhir ada intensitas kebutuhan. Nah, intensitas kebutuhan. Pada umumnya orang-orang akan mengutamakan kebutuhan primer. Kebutuhan primer apa aja? Contohnya, ya benar, sandang, pangan. Pada umumnya akan mengutamakan barang-barang yang termasuk dalam kebutuhan primer ya. Artinya permintaan akan lebih banyak untuk kebutuhan primer daripada barang sekunder atau barang tersier. Kemudian untuk materi yang terakhir itu hukum permintaan. Nah, hukum permintaan berbunyi jumlah produk atau dalam hal ini barang dan jasa yang diminta berbanding terbalik dengan harga. Apa maksudnya? Jadi artinya bila satu harga produk itu tinggi, maka jumlah produk yang diminta akan cenderung turun. Atau sebaliknya, bila harga produk suatu cenderung akan naik, tadi apabila harga produk naik, maka permintaan tersebut akan turun. Tapi bila harga tersebut akan turun, harga produk turun, maka permintaannya akan tinggi, cenderung tinggi. Kira-kira ada yang masih belum diketahui atau mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak, Bapak akan ada kuis untuk kalian, latihan mau jawab.
ya. T2 11.000, T1-nya 8, T2-nya ada 2, ditanya fungsi permintaan TD. Silakan teman-teman kerjakan, kasih waktu 2 menit ya, silakan kerjakan dulu. Ya, gimana semuanya? Sudah selesai? Bisa dikumpulkan ya, kalau selesai. Ya, ini mau kumpulkan dulu. Mungkin untuk pembelajaran ini mengenai permintaan bisa kita cukupkan. Ada yang ingin yang lagi atau mungkin ada yang belum paham? Sudah? Ya, sudah. Silakan. Kalau ada tugas kelompok, silakan teman-teman semuanya membuat kelompok minimal anggotanya 3 orang, ya 3 orang. Tugasnya silakan teman-teman cari sebuah tabel permintaan tadi yang seperti tadi, kemudian gambarkan kurva permintaannya, gambarkan di kertas karton. Minggu depan kita kumpulkan sebelum ke materi selanjutnya, yaitu materi penawaran. Ya, paham ya semuanya ya? Ya. Ya, berhubung tadi Mas itu yang di belakang ya aktif, jadi nanti akan ada reward dari saya. Nanti bisa bilang ke saya aja, bisa temuin saya. Ya, mungkin jika ada yang tidak ditanyakan lagi untuk materi pembelajaran hari ini bisa kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita kedepannya dan semakin menambah ilmu untuk kita. Mungkin dari saya masih banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.